Gue pengen ngerubah kaki-kaki Wipol biar VW Polo ini bisa dilihat cakep, padet, dan cantik. Serta sekalian nge-improve performa dari pengeremannya. Ini adalah Project Wipol episode 8. Ganti big brake kit serta velg ori. Bagi yang belum kenal, ini adalah Wipol VW Polo 1.2 TSI 2017 yang sedang dalam perjalanan modifikasi agar mobil ini lebih baik di segala sisi. Awalnya di tahun 2024 mobil ini dibeli dan memulai hidupnya sebagai hatchback kecil biasa untuk gua pakai sehari-hari. Namun kemudian diganti velg, diceperin suspensinya, diganti knalpot middle exit, ganti muka dan full body kit, remap stage 2. Dan yang paling baru di episode 8 adalah velg ori dan big brake kit dari Brembo. Nah, gimana caranya? Gue pertama pengen mengganti PCD Wipol dari 5x100 originalnya ke 5x114. Ini sebenarnya dilakukan biar gue itu bisa ganti velg dengan lebih mudah, dan karena kita juga mau ganti big brake kit atau BBK untuk menyesuaikan si rotornya itu akan lebih baik kalau kita gantikan ke 5x114. Jadi itu adalah proses yang akan dimulai untuk Project Wipol episode 8 dan akan dilakukan oleh Cakra Jaya Per alias Mas Nanang. Kemudian gue juga akan pasang big brake kit, dan sebelum itu terjadi kita akan tes dulu pengeremannya before serta afternya nanti. Jadi kita punya perbandingan sebenarnya BBK itu benar-benar bekerja apa enggak ya gitu. Nah selanjutnya teman-teman, gue baru aja beli velg ini. Ini adalah velg BBS RK 503. Ini adalah velg two-piece dengan ring 17 lebar 8 ET35. Dan ini adalah kunci mengapa gue sampai merubah PCD ke 5x114 untuk memasang velg ini. Ini adalah velg original kedua gue teman-teman, dan ini adalah velg termahal yang gue punya sampai saat ini. Velg yang cantik untuk dipasang ke Wipol, dan pas banget Wipol ini adalah mobil Jerman. Jadi ketika dipasangkan BBS harusnya sih jadi pas semuanya. Oke, langsung aja kita sekarang ke Mas Nanang alias Cakra Jaya Motor untuk merubah PCD ini. Oke, step pertama di Project Wipol episode 8 ini kita mau merubah PCD dari Wipol. Tadi gue udah sampaikan kalau PCD Wipol itu 5x100, kita harus ganti PCD-nya ke 5x114 dulu, yaitu adalah PCD yang paling sering digunakan orang. Nah, gue sekarang lagi ada di Cakra Jaya Per, teman-teman, daerah BSD, dan memang tempat ini itu biasa untuk bubut-bubut, modifikasi, suspensi, per custom dan segala macam. Dan sebelumnya di waktu gue masih pakai Mazda, masih pakai Silva, itu juga beberapa kali mengunjungi tempat ini untuk pasang coilover dan segala macam. Sekarang posisi Wipol udah melayang di udara. Wah, untuk merubah PCD itu kita harus ngeridil yang namanya hook, dan itu ada di setiap poros roda. Tapi di sini berisik banget teman-teman. Nanti kita akan lihat apakah bisa untuk dipasang ke 5x114. Memang bubut PCD itu ada beberapa tempat teman-teman. Ada yang di Sarinande, yang di Jakarta, di bengkel-bengkel kaki-kaki lain, dan ada di Cakra Jaya Per. Nah, gue di sini biasanya kontak-kontakan sama namanya Mas Nanang. Kita langsung ngobrol dan tanya langsung mengenai Wipol. Mas Nang, let's go kita ngobrol. Nyangkut jengkut enggak? Oh, enggak dong, aman dong. Nah, teman-teman, ini namanya adalah Mas Nanang. Ya, anomali di dunia suspensi. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, Terakhir mobilku kesini ceperin. Udah lama nggak datang-datang, artinya pernya bagus dong. Bener. Nggak komplain kan? Ya. Sekarang mau balikin lagi. Mau rubah PCD. Aku puyeng aja nyari velgnya. Velgnya banci-banci kalau 500. Jadi pengen yang lebih keren gitu kan. Itu 114 semua. Nah, Mas Nanang, emang bisa beneran ya PCD itu kita rubah? Bisa. PCD itu semua bisa dirubah. Kan ada yang modelnya dia bulat. Ya kalau yang bulat lebih gampang tuh. Ya kan? Ada yang modelnya dia cuma segi 4 doang kayak gini nih. Oh, ya kan? Ini ngomongin hooknya ya? Hooknya nih. Tapi balik lagi ke diameter hooknya ya? Ya, diameter hook sama diameter disc brake. Nah, dalam disc brake-nya. Tadi mobilku sempat kelihatan nggak? Kelihatan. Diameter hooknya sama si disc-nya itu dia tipis. Dari kasat mata nih Mas Nanang, ada space-nya nggak itu Polo itu? Harusnya ada. Tetap nanti sama kita dikasih space. Karena kan kalau semisal terlalu presisi banget, dia nggak ada ruang buat gerak kan. Cuma dalemannya doang tuh nanti yang agak digedein dikit. Karena naik ke 114. Beda 14 mili itu ya? Iya. Itu mesti ditambahin biar lebih kuat. Oke, tapi bisa aman kan Mas? Aman. Pasti aman. Pokoknya kemarin tuh aku concernnya ini bisa aman apa enggak. Karena kan ini hook lubang 5. Kita mau lubangin lagi nih.
Ya, gitu. aman. Biar lebih aman, yang dalamnya itu ditutup. Yang lamanya ya. Yang lamanya. Cuma kadang ada orang yang pengen punya PCD itu double PCD. Jadi bisa balik ya. Gitu. Kalau aku yang penting aman dan kuat, Mas. Bisa. Tidak peduli balik apa enggak. Berarti ditutup nih. Tutup aja udah. Tutup, Pokoknya buat sekuat-kuatnya. Yang pernah Mas Nanang buat lebih kuat lagi gitu lah. Iya. Siap. Kalau perlu Mas Nang jadi bawa ke but dulu nih. Weng gitu. Iya. Bawa ke Rusia dulu deh, ya kan? Muter-muter dulu deh ya. Nah, itu dia. Biasanya berapa Mas Nang? Biayanya itu kalau ngerubah PCD kan dia tergantung tingkat pengerjaannya ya. Susah apa enggaknya kan, ada beberapa yang susah kan. Iya. Itu kita start tuh dari 1,6 nyampe paling mahal tuh 2 juta. Semua mobil tuh, ya kan. Biasanya 4 ke 5 biasanya kan rata-rata gitu kan. Tapi kadang ada yang requestnya tuh ya macem-macem. 4 ke 6 gitu kan, Mas? Misal kayak mobil Jepang nih, ya kan. Dia pengen robah kayak model kan banyak yang pakai velg-velg Mercy atau apa ya kan. Nah, itu dia pengen si bautnya itu pakai baut Mercy Eropa. Baut Eropa yang tanam berat dalam itu. Ada yang pengen dibikin robah di kayak gituin. Unik ya orang kepengenannya ya. Lah, kita yang Eropa malah pengen ke Jepang nih. Iya. Biar enak masangnya. Benar. Masa yang Jepang mau ke Eropa? Gue pengen nunjukin ke kalian seperti apa hubnya si Wipol. Nah, lihat nih. Wipol udah melayang. Mas Nang, ya, kita lihat hubnya kayak gimana nih. Nah, ini dia nih hubnya nih. Hubungan. Kan ini belakang nih. Jadi nanti prosesnya gimana, Mas? Kan ini bawaan standarnya kan dia berat dalam kan. Yes. Nah, nanti ganti pakai berat model Jepang. Dia nanti masuk kayak gini dong, cus gitu. Tutup dulu semua. Cincin. Baru kita lubangin. Itu dilas. Nanti dia dilas, kita bubut lagi kan. Bautnya itu baru dipasang. Baut Toyota yang panjang kayak gitu. Tadi disnya mana lagi dis? Nih. Ini kenapa mesti ditambahin daging? Karena kan ininya tipis banget nih, Mas. Terus ini kan masuk sini nih. Dia jaraknya tipis banget. Nah, jadi nanti kita tambahin daging sini nih. Biar nguatin di lubang bautnya. Berarti gitu ya prosesnya ya. Ini tinggal berapa lama, Mas Nanang? Kisaran 2 sampai 3 harian paling, Mas. Semoga sih secepatnya selesai gitu. Oke, karena di Cakjay ada tulisan kayak gini, teman-teman. Gak sabar bongkar dewe, tidak menerima manusia ruwet. Ini beneran ada yang bongkar beneran nggak nih? Bongkar sendiri. Tapi di sini semuanya ada ya, Mas Nang ya? Ada. Ya emang kita spesialis di kaki-kaki, Mas. Mesin nggak deh, mesin pusing, ya kan? Tuh. Ada 4 makhluk gaib. Iya. Wah. Berarti emang banyak kejadian ya, Mas? Iya, banyak banget. Ya. Dan di sini teman-teman ada Thor. Iya, ada biar. Thor waktu belum ke luar negeri dulu di sini. Woi. Apa nggak pengang nih kuping, Mas? Hari-hari gini. Aman. Karena basicnya kita sebenarnya tentara. Jadi tembak-tembakan kan sambil kayak ini kan. Itu, Mas. Oke, yaudah, Mas Nanang ditunggu ya. Siap, mobilnya ya. Setelah diproses oleh Mas Nang, mulai dari tambah daging, tutup PCD yang lama, dipasangkan baut, dicat warna hitam, dan dites semuanya cocok untuk jadi PCD 5x114. Dan akhirnya Wipol jadi juga. Akhirnya Wipol selesai juga, guys. Lihat deh sekarang PCD-nya 5x114. Oke, sebelum kita pasang BBK untuk si Wipol, kita mau cari tahu dulu statistik pengereman Wipol dari 60 km per jam ke 0 dan 100 km per jam ke 0. Gua pengen melakukan dengan cara yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Gua pengen pakai ini, teman-teman. Draggy. Jadi Draggy ini adalah alat GPS yang dikoneksi dengan aplikasi di handphone, bisa menangkap kecepatan, kemudian waktu mobil itu secara sangat akurat. Sebenarnya Draggy ini dipakai untuk akselerasi ya, 0-100, 100-200, atau mungkin quarter mile. Di sini gue pengen menggunakan untuk mengetes pengereman Wipol before dan after. Jadi pengereman Wipol ini masih standar, teman-teman bisa dilihat. Jadi kita belum ganti BBK-nya. Dan ini mungkin 1 piston ya standarnya, dan rotornya pun juga kecil. Oke, sekarang langsung aja kita nyalain, kita tes Wipol sebelumnya berapa. Percobaan pertama adalah 60 km per jam sampai 0 km per jam. Langsung aja kita rempol. Ternyata kejauhan dari kamera. Mari kita ulang lagi, tapi hasilnya yang ini adalah seperti ini. 60.
ternyata yang ini ragu-ragu ngeremnya. Aduh. Oke, untuk datanya kita pakai yang tadi aja. Sekarang giliran 100 km per jam ke 0. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah data 100 sampai 0 km per jam. Tapi kok yang aneh ya? Ternyata aplikasi menghitung sedikit cruising di 100 km per jam. Aduh, urusan nih. Akhirnya berbekal data ini dan timestamp video ngerem tadi, gue tanya ke AI dan mereka menghitung dengan hasil seperti ini. Oke, udah selesai braking test. Jujur gue deg-degan banget, tapi tenang teman-teman, ini semua dilakukan di jam waktu orang istirahat. Jadi hasilnya, Weeple dalam kondisi rem standar, kita bacakan teman-teman. Pakai draggy, jadi pakai alat ini. 60 km per jam sampai 0 membutuhkan waktu 1,64 detik. Wah, cepat banget itu. Nah, kalau yang 100 km per jam ke 0 butuh waktu 3,8 detik karena data distance-nya tidak ketahuan. Nah, ini baseline-nya teman-teman. Bukan hanya rem aja faktor-faktor ya dalam braking test ini, tapi juga ban. Jadi kalau misalkan ban gua sudah agak mulai usang, itu bisa jadi faktor juga kenapa itu melar. Tapi insya Allah ya, ini bannya akan pakai ban yang sama. Oke, sekarang kita pasang BBK, kita lihat perbedaannya seperti apa. Oke, di Project Weeple episode 8 kali ini kita mau pasang satu hal yang paling spesial, yaitu adalah Big Brake Kit. Dan hari ini kita lagi ada di Wins Auto Parts. Ini dia jauh banget dari rumah gue guys. Ini di Kamal ya, apa jalan ya dekat-dekat Jakarta Utara, dekat-dekat Pix itu. Dan mohon maaf teman-teman, ada kejadian yang kurang mengenakan. Gua kecelakaan motor pakai Sylvie. Tapi yaudah, ini kecelakaannya tipis, cuma luka-luka besar-besar doang. Ini emang gua bebet karena biar warnanya nyaru sama kulit. Jadi bukan patah tulang guys. Tapi mohon maaf kalau misalkan di video-video Project Weeple episode 8 selanjutnya mungkin gue masih pakai si ininya nih. Kalau misalkan kurang nyaman mohon maaf, tapi ya harus begini lah juga penyembuhan. Oke, sekarang kita lagi ada di Wins Auto Parts. Weeple udah di dalam dan seminggu yang lalu sebenarnya gue kesini teman-teman untuk order hub dan juga bracket CNC aluminium khusus untuk Weeple. Jadi pas kepasang langsung enak gitu. Nah, kira-kira gue bakal milih BBK dengan kaliper dan rotor yang mana? Sekarang kita mau masuk ke dalam, ngobrol sama yang punya, dan kita juga bakal chit-chat mengenai Big Brake Kit. Jadi WAP ini kalau kalian lihat di sosmednya ya, dia bengkelnya proper banget nih kayak gini nih. Tuh, di sini ada ruang tunggu teman-teman. Full ada Big Brake Kit dari Endless, M Performance, Brembo, AP Racing dan segala jenis macam rotor gitu ya. Nah, tapi di sini kita mau lihat Weeple sedang dikerjain teman-teman. Jadi dia lagi di fitting-fitting. Tapi sebelum itu terjadi, kita mau ngobrol dulu sama yang punya. Oke, sekarang gue sudah berada sama ownernya dari WAP ini, Bro Alfa ya. Halo bro. Halo, salam kenal. Jadi di sini gue pengen pasang Big Brake Kit buat Weeple. Oke. Nah, pertama gue pengen nanya bro, bedanya BBK sama rem standar bawaan pabrik itu apa sih? Pastinya piston ya. Pistonnya? Pistonnya, yang standar Oke. mobil itu rata-rata kan ada dari 1 piston, 2 Oke. piston, 4 piston, sometimes beberapa supercar 6 piston ya Iya. kan. Basically BBK itu kan Big Brake Kit sebenarnya. Ya pastinya pistonnya mungkin lebih besar dibanding mobil standar yang kita akan ganti gitu. Kayaknya kalau mobil-mobil kayak mobil gue ini cuma 1 piston. satu piston ya? 1 piston. Satu piston. Iya. Terus kita kalau nggak salah Kita- opsi-opsinya ke 4 paling ya. 4 piston. Kalau mobil kecil ya. Betul. Karena kenapa bukan semua mobil itu berarti 6 piston itu baik. Harus dilihat juga master remnya, size pistonnya, cocok nggak sama mobilnya. Itu semua ada hitung-hitungannya masing-masing. Nggak Oke. semua seakan-akan kayak tipe ini dimasukkan ke mobil ini akan enak ngeremnya, belum tentu. Ya karena balik lagi master rem juga ya. Master rem juga. Susahnya di mobil nggak seperti di motor, kayak kan Iya. kayak bro main kan biasanya mobil itu nggak bisa ganti master rem. Oh, Nggak bisa iya. di-upgrade. Misalkan ada upgrade pun mungkin hanya beberapa sedikit tipe mobil yang bisa di-upgrade master rem. Oke. Dan Gitu. itu substitusi biasanya. Contohnya kayak Pajero standar sama Pajero Australia, master remnya beda. Dan kalau Pajero udah diganti BBK pakai master rem Australia itu jauh lebih enak. Gitu. Makanya kita juga menyediakan Ilmu. tuh master rem Australianya. Terus kalau dari real life experience-nya, Heeh. bedanya tuh apa? Apakah lebih empuk, lebih pakem? Pastinya kepakeman naik. Ya. Sama juga bro kalau di rem standar berasa geter kan? Iya, Ini kita anti geter. Kalau udah Oh. pakai BBK itu solusi anti geter. rata soalnya ya. Ya, getar itu banyak dari banyak faktor. Bisa dari kampas rem, piston, terutama sih ketebalan dis. Dis makin tebal, makin gak geter. Makin tebal makin nggak getar. Iya, Oh, kayak resistannya lebih tinggi. Jadi kalau orang geter dipapas bisa
jadi getar lagi. Kenapa mobil standar, rem standar, upgrade disc yang ukurannya tipisnya sama kayak standar, nantinya akan getar lagi. Itu reasonnya. Oke, Gitu. tapi itu semua teknikal teman-teman. Ya, Nah, betul. sekarang gue pengen lihat bro, BBK lu ada model apa aja, boleh ya kita lihat ke dalam Boleh, ya? boleh, Oke, boleh. sebelum itu kita mau lihat-lihat dulu nih bengkel WAP. Sebenarnya gue juga datang ke sini bro, gue nggak tahu kalau bengkel lu di sini. Oh iya. Ini bengkel bagus banget di sosial media gitu kan. Gue nggak pernah tahu di Google Maps pun nggak ada ya. Iya, kita nggak ada di Google Maps. Iya, Kita all by appointment only. Wah, itu namanya chef's kiss tuh biasanya. Seru. Dan jujur ini bengkelnya untuk sebuah bengkel BBK ini salah satu yang paling baik yang pernah gue kunjungin. Bagus, lightingnya proper ya kan. Terus peralatan juga proper. Kita intip aja kayaknya deh ya. Ini apaan sih bro? Apa kalau jualan juga nih? Ini part of the collection sebenarnya. Oh, part of the collection ya. Iya, tapi kalau ya namanya ada yang mau ya kita jual juga sih bro. Gitu. Itu namanya pedagang pura-pura kolektor. Bener. Ini velg ori kah? Ori semua. Ori semua. Iya. Velg gue juga ori sekarang. Terus nih kayak gini-gini nih, ini seat belt ya bro ya? Iya, basically sih kita bukan jual BBK doang. Kita itu ada barang-barang yang kayak dari baut roda, apa-apa. Kita tuh banyak barang-barang random stuff juga. Oh iya. BTW gue sebagai konsumen lu juga sebenarnya bro. Gue Oh iya. sering belanja di Thank you Tokped loh, bro. WAP. Oke, sekarang gue pengen nanya sama lu bro. Lu jual apa aja di sini? BBK-nya maksudnya. Oke. Jenisnya. Buat di BBK di sini itu kita jual yang pertama original brand new kita jual. Bener-bener barcode original. Semua bisa di-scan, tembus website original. Kedua, original copotan. Original copotan. Original copotan itu yang dari supercar atau dari mobil-mobil yang pada basically-nya udah BBK, kita custom untuk mobil universal. Oke. Yang ketiga adalah Taiwan. Brand terkenal tapi di copy made in Taiwan. Dan itu setiap jenisnya itu lu punya modelnya banyak dong. Beda. Bisa kontak kita untuk info lebih detailnya. Tapi di sini gue pengen nanya bro. Sebenarnya bedanya apa? Ini ada 3 kaliper nih apa nih? Nah, kita jelasin satu-satu Iya, ya oke. kali ini, bro. Kita bahas ya. Nah, ini tuh Brembo F50 nih. Ini tuh masih original copotan, made in Mexico. Masih punyanya Tesla. Tesla or Cadillac yang pakai ini. Kalau ini tuh yang Taiwan nih, bro. Salah satu tipe-tipe Taiwan itu ini. Ini mereknya ditutupin Iya, ya. 4 pot. Nah, ini nih bro, yang original brand new bro. Bedanya ada barcode di belakang sini, bisa di-scan. Kita masuk ke websitenya masing-masing dan diotorisasi dan diautentikasi. Beresin. Ini berapa? 7.000 ya? 7.600. 7.600. Iya. Bedanya apa sih bro dari 3 jenis ini tuh? Tiga-tiga bisa pakai. Balik ke budget masing-masing sama pengennya yang seperti apa. Bukan berarti yang Taiwan nggak bisa pakai, bisa. Tapi pasti ada difference yang pertama kan barcode. Ya kalau nanti gue pasang TS3 tuh jadi jenisnya di mana? TS3 itu original brand new masuknya. gitu ya? Tapi dia itu non barcode, bro. Karena dia OEM car, otomatis tidak ada barcode. Karena kan ya basically kan rem standar mobil nggak mungkin ada barcode, bro. Iya, Nah, benar, hanya rem aftermarket yang mempunyai barcode. Ini kalau kaliper. Kalau ini gimana bro? Di situ kita semua di sini lo bisa pilih lo mau pakai original IP Racing boleh, original Brembo boleh, tapi basically the rest of the type itu kita pakai brand WAP Performance. Oh brand sendiri? Brand sendiri, rotor Brand kita sendiri. ada brand sendiri WAP Performance. Oke. Kita dari selang rem juga kebetulan brand sendiri. Kita semua ada in-house. J-hook, J-hook, Type 3, Type 3. slot, drill. Dari sisi performance bro, ada yang punya advantage dari satu sama lain nggak sih? Semua model sama. Advantage and disadvantage-nya nggak terlalu signifikan. Tapi ya pastinya kalau ada bolong-bolong pasti lebih cepat dingin. Tapi Ya. punya disadvantage yang dimana bisa cracking. Cracking itu terjadi karena tidak maintenance dengan tepat. Kalau di situ kan disarankan ada turun berapa mili waktunya ganti. Kalau misalkan dipakai terus ya akan pasti terjadi hal tidak diinginkan. Ah balik lagi, BBK kalau maintenance katanya mahal ya? Enggak bro, di kita ya? 2 years warranty free. Maintenance, yes. Kampas rem dan rotor garansi dalam 10.000 km. Dalam 2 tahun. Jadi itulah teman-teman opsi-opsi yang kalian bisa pilih kalau kalian mau beli BBK. Dan gue jujur respect sama Bro Alfa ini karena dia bisa menjelaskan tipe-tipenya dengan baik. Kalau dibilang dunia BBK tuh kadang suka banyak moles. Ini dari sisi customer. Jadi kita suka nggak tahu apa yang apa. Bener. Dengan dijelasin kayak gini, gue jadi tahu. Jadi oke, kalau gue pilih yang ini resikonya seperti ini, kalau gue pilih yang ini resiko seperti ini, kalau gue pilih ini resikonya seperti ini. Misalkan resikonya paling mahal misalnya. Ini ada mobil customer nih, Jimny lagi dipasang BBK bro ini ya. BBK juga upgrade. Dan nanti Wipol itu dikerjain di space ini ya. Tuh di sini ada Car lift-nya proper lah semuanya ya. Jadi emang Wipol itu V-Polo ya sebenarnya. Itu Iya. emang agak punya kesulitan bro. Gimana? Karena
hubnya itu nggak semua BBK tuh, karena dia harus flat hubnya. Di kita enggak bro, kebetulan. Oh, iya. Di kita itu semua BBK yang sudah dipesan oleh ke kita, semua itu pasti PNP. Oke, berarti Kita menyesuaikan mobilnya ya. Menyesuaikan mobilnya, nggak yang kayak custom bracket dan kawan-kawan. Kita usahakan semuanya PNP, tanpa custom-custom. Bahannya CNC Almu. Aluminium T7. Udah the best Oh, ada quality for grade-grade-nya aluminium. berarti ya? Ada. Tapi jujur gue nggak sabar buat ngelihat VW Polo gue itu ganti BBK. Mending kita langsung aja lihat prosesnya sekarang. Oke, jadi ini adalah big brake kit yang bakal dipasang di Weepol. Ini adalah Brembo TS3. Kita liatin. Nih, jadi Brembo TS3 ini katanya adalah X dari Tesla Model 3. Jadi Tesla Model 3 itu punya kaliper yang besar yang juga dari Brembo, dan ini adalah kaliper bawaan Teslanya. Kemudian abis itu kita juga bakal pasangin ke, nah kita bakal gunain rotor ini adalah rotor Type 3. Jadi Type 3 itu punya slot-slot seperti ini ya, dan ini juga khusus untuk Brembo biasanya. Dan yang spesial itu yang ada di tengah ini teman-teman, karena ini adalah CNC aluminium hub yang custom. Karena apa? Pertama, Weepol itu sudah ganti PCD ke 5x114. Kemudian untuk si VW Polo itu, dia itu memang harus flat teman-teman, karena kalau nggak flat dia bakal nabrak ke knuckle. Jadi akhirnya sama Wheels Auto Parts di custom semua hubnya seperti ini dengan PCD yang baru dan pas sama si VW Polo. Termasuk dengan bracket ini, jadi langsung pasang-pasang aja CNC Almo. Oke, nah kemudian ada brake hose dari WAP juga, dan terakhir nanti kita mau pasang ini brake fluid dari Q8. Ini sebenarnya gue udah dikasih lama, cuma gue belum sempat nyoba. Q8 yang 5.1 high performance brake, katanya sih khusus untuk di sirkuit, tapi ya kita cobain aja di Weepol. Dan ini pemasangan harusnya PNP teman-teman di Wheels Auto Parts di sini. Sekarang langsung aja kita pasang. Oke, akhirnya kepasang juga big brake kit teman-teman. Ini pakai kaliper Brembo TS3 4 pot berwarna kuning. Ini adalah kaliper OEM dari Tesla Model 3 dan ada rotor 330 mm Type 3 dari Brembo. Jadi bener-bener padat banget secara looks teman-teman. Dan di atas itu semua ada velg original BBS RK 2-piece 503 yang sudah menjadi impian gua selama berbulan-bulan. Oke, sekarang kita udah pasang big brake kitnya yang tadi kita omongin. Alangkah baiknya kita bakal tes apakah pengeremannya itu sudah improve teman-teman. Apakah rem standar dengan rem yang sudah besar ini kaliper dan rotornya itu ada perbedaan. Kita pakai draggy sama seperti yang kemarin. Jadi ini alat lagi-lagi pakai GPS dan kita akan mengukur 60 sampai 0 km per jam dan 100 sampai 0 km per jam. Kira-kira butuh berapa meter? Apakah ada improvement? Langsung kita coba. Oke teman-teman, sekarang kita mencoba pengereman yang pertama adalah 60 ke 0 dan yang kedua adalah 100 ke 0. Let's go ya. Kita sudah 60 km per jam dan mari kita itu dia 60 km per jam. Sekarang mari ke 100 ke 0. Oke teman-teman, sekarang waktunya kita mengetes 100 0 dari mobil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kondisi 4 pot sih harusnya lebih baik ya, cuma kan kita nggak tahu. Kita harus menilai berbagai macam skenario.
Hasilnya, pengereman menggunakan Big Brake Kit membutuhkan waktu 1,36 detik dan jarak 10,37 meter dari kecepatan 60 km per jam. Ada peningkatan dibanding data rem standar dengan waktu 1,64 detik dan jarak 14,3 meter. Bagaimana kalau dari 100 km per jamnya? Pakai Big Brake Kit membutuhkan waktu 2,9 detik saja dan jarak 38,8 meter. Sementara rem standar adalah 3,8 detik dan 68 meter. Tapi perlu diingat, data rem standar dari 100 km per jam tidak bisa dijadikan patokan, dan angka 3,8 detik tersebut dibantu kalkulasinya dari AI bermodalkan data draggy dan timestamp video GoPro. Ini memang proses yang sangat panjang, teman-teman. Project People itu memang selalu dibuat fungsional, selalu dibuat pas secara estetika, dan proses ini memakan waktu yang cukup panjang. Kan tadi kalian sudah lihat, kita sudah ganti PCD, pasang rem, dan sebenarnya pasang rem pun juga drama untuk menyocokkan segala macamnya pun juga ada. Karena VW Polo ini harus custom. VW Polo ini memang tidak umum, teman-teman. Jadi untuk hubnya, bracketnya itu harus diorder kembali yang bahan CNC agar PNP masuk ke sini. Kalau yang ready stock nggak ada, teman-teman. Dan untuk memasang juga itu masih mentok, maka harus dikasih spacer 5 mm di bagian depan, dan di bagian belakang gue juga tambahkan spacer 9 mm. Dan ini jadinya sekarang seperti ini. Kalau menurut gue sih secara style ini cakep banget, teman-teman, karena bukan hanya yang mepet fitment dari ban ke fendernya, tapi juga mepet dari rem ke velgnya. Ini kalau kalian buka, teman-teman, gue kasih foto di sini, ternyata kaliper ini bergesekan sedikit demi sedikit karena jarak dari kaliper dan barrel itu mungkin hanya sekitar 1 mm saja, bahkan kertas pun nggak masuk. Jadi ketika ada dust atau debu-debu di antara situ bener-bener nggak bisa masuk, teman-teman. Tapi secara style, teman-teman, ada satu minus, karena yang belakang itu masih tromol. Nah, nanti itu akan kita cari solusinya seperti apa, dan mungkin bisa jadi project selanjutnya. Jadi yang pertama kali gue rasakan, teman-teman, meskipun velg baru gue ini si BBS RK dan rem itu jauh lebih besar ya, harusnya dia itu secara logika dia akan menambahkan unsprung weight. Jadi bagi yang belum tahu, unsprung weight adalah bobot yang tidak ikut terlontar bersamaan dengan suspensi. Ini menjadikan bobot ini akan mempengaruhi ride quality alias membuat kualitas pengendaraan jadi lebih buruk. Dan itu terasa yang pertama di tarikan mobil gue, teman-teman. Ini kita gas. Gue nggak bilang ini mobil pelan, mobil VW Polo standarnya tetap VW Polo, teman-teman. Tetap enak gitu ya dengan 1200 cc turbo. Tapi dibandingkan dengan yang velg replika yang kemarin, yang flow forming, ini velg jauh lebih berat dan BBK-nya pun juga jauh lebih berat. Jadi mobil ini terasa lebih lambat. Tapi nggak dalam margin yang terlalu besar atau terlalu banyak. Kemudian yang kedua, teman-teman, mobil ini jadi lebih halus somehow. Dalam kecepatan mungkin, let's say di kecepatan 60 gitu ya, 70, 80, atau bahkan di atas itu, mobil ini awalnya terasa ada sedikit goyangan, terutama ketika kita sedang mengrem. Nah, itu bisa jadi karena piringan kita yang lama atau piringan gue yang lama itu sudah kemakan kan, teman-teman. Dan karena itu sedikit bergelombang, ketika itu direm, maka akan sedikit ada goyang. Nah, tapi kalau udah ganti BBK ini, itu tuh remnya terasa jadi jauh lebih, bukan hanya predictable, tapi remnya ini jadi terasa jauh lebih halus ya, apalagi pengereman di speed yang tinggi. Nah, sekarang ya, coba kita masukkan ke 60. Kita rem, teman-teman. Ini rem setengah aja. Tuh, halus sekali, nggak seperti yang sebelumnya yang mungkin ada getaran-getarannya. Nah, kemudian teman-teman, ini jadi pakem. Semenjak diganti BBK, kita nggak perlu nginjak rem terlalu dalam untuk mendapatkan hasil cekatan seperti itu. Terus ini di speed 40 atau 50, 60, atau bahkan di speed yang lebih tinggi, kita hanya menyentuh remnya sedikit aja. Seperti ini, teman-teman. Mobilnya jadi lebih memiliki deselerasi yang banyak. Gak seperti yang dulu, itu harus dalam banget, setengah pun juga sudah jauh lebih kerasa. Dan yang paling ketara dan paling kerasa itu adalah pengereman di kecepatan tinggi, teman-teman. Kita gas dulu, bismillahirrahmanirrahim. Itu
barusan 140 teman-teman. Dan ngeremnya pun jadi effortless gitu untuk kecepatan seperti itu. Setelah pembahasan yang begitu panjang, lantas berapa biayanya? Oke, untuk seluruh project ini yang pertama untuk merubah PCD Wipol itu menghabiskan dana Rp2.200.000 di Cakra Jaya Fair. Kemudian untuk membeli BBSRK atau velg itu teman-teman classified. Tapi kayaknya sih iPhone 17 dapat ya. Dan kemudian untuk membeli big brake kit The Winch Auto Parts itu menghabiskan biaya Rp15 juta. Ini tergantung BBK apa yang kalian mau beli dan sesulit apa mobil kalian dikerjakan ya. Itulah perjalanan Project Wipol episode 8, dan kalau kalian penasaran dengan perjalanan Wipol selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe di channel ini, like kalau kalian suka, komen kalau ada komentar, dan jangan lupa share ke teman atau saudara kalian. Besok kira-kira Wipol kita apain lagi guys? Kalau ada saran jangan lupa disampaikan ke gua, dan Raffi Tahumam signing out. Maaf ini pakai ginian.